Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai aliran struktural Amerika. Perkenalkan, saya Natania Faisah Hidni dengan NIM 210142143. Saya Lidi Rombrapuk dengan NIM 2101421015. Saya Imatul Ulia dengan NIM 2101421018. Saya Iza Safira Amalia dengan NIM 2101421031. Perkenalkan, nama saya Keisha dan Natasha dengan NIM 21014-21034. 1. Tokoh-tokoh linguistik struktural. Franz Boas, tahun 1858 sampai 1945. Menurut pendapatnya, di antara aspek-aspek kebudayaan yang dapat dipelajari dengan baik, bahasa merupakan sarana yang sangat tepat untuk mempelajari kebudayaan itu dengan jelas. Pada tahun 1880, ia pun pindah ke Amerika. Di sanalah ia mengkhususkan penelitiannya pada bahasa-bahasa Indian di Amerika Utara, dan sekaligus mendirikan sebuah sekolah penelitian linguistik yang besar dan produktif di bawah naungan Smithsonian Institution pada tahun 1911. Hasil-hasil penelitiannya diterbitkan dalam judul Handbook of American Indian Languages. Di dalam buku, ia mengutarakan uraiannya tentang penyelidikan bahasa yang merupakan ancaman deskriptif dalam penyelidikan bahasa. Sampson 1980-58. Pikirannya tentang struktur bahasa menyangkut 1. Kategori gramatikal, 2. Pronomina atau kata ganti, 3. Verb atau kata kerja. Boas menyimpulkan bahwa seharusnya pada pemberian suatu bahasa tertentu, yang pertama harus diperhatikan ialah bagaimana sesuatu itu dinyatakan menurut morfologi bahasa itu dan bukan bagaimana kemungkinan sesuatu itu diucapkan dalam bahasa itu. Inilah kritik Boas yang sangat mendasar terhadap tata bahasawan tradisional yang ingin memaksakan kerangka bahasa Indo-Eropa terhadap bahasa lainnya. Edward Sapir adalah seorang Yahudi Jerman, mulai berdiam di Amerika Serikat ketika ia berumur 5 tahun, 1889. Ia belajar di Universitas Columbia dengan filologi bahasa Jerman sebagai mata kuliah utamanya. Pengaruh Boas sangat besar terhadap dirinya, sehingga ia pun tertarik pada linguistik dan antropologi. Pada tahun 1904, ia bertemu untuk pertama kalinya dengan Boas di Amerika Serikat. Pada waktu itu, ia sedang mengikuti program master di universitas di mana ia belajar. Di samping perhatiannya yang besar terhadap ilmu-ilmu bahasa, ia pun termasuk seorang sastrawan, musisi, dan kritikus yang tajam. Ia banyak menulis kritik-kritik di bidang seni dan bidang-bidang lainnya. Segala karyanya ditulis dalam buku yang berjudul Language, 1921. Konsepsinya terhadap bahasa dapat ditelusuri dalam batasan yang dibuatnya mengenai bahasa. Ia membuat batasan mengenai bahasa sebagai berikut. Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotion, and desires by means of a system of voluntarily produced symbol. Bahasa adalah suatu metode yang semata-mata digunakan oleh manusia dan tidak bersifat naluri yang digunakan berkomunikasikan ide, perasaan, dan keinginannya dengan menggunakan sistem lambang secara sukarela. Samsuri, 1988. Di sini saya akan menjelaskan tentang Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield adalah seorang ahli bahasa Amerika yang paling besar sumbangannya dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip dan metode-metode yang bisa disebut dengan strukturalisme Amerika. Pengaruhnya melalui tulisan-tulisan yang dihasilkannya melebihi dari ajaran-ajaran yang dilakukannya. Sesudah bukunya yang pertama, Introduction to the Study of Language, terbit pada tahun 1914, ia banyak menulis karangan-karangan baik tentang linguistik umum maupun tentang bahasa-bahasa tertentu. Penelitiannya tentang bahasa-bahasa Indian Amerika sangat terkenal
dan memberikan pengaruh yang besar. Ide-idenya disalurkan melalui tulisan-tulisannya dalam sebuah jurnal mengenai masyarakat linguistik Amerika yang bernama Language. Melalui majalah itu pula lah ia berusaha menjelaskan pendiriannya terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan metode. Pada tahun 1933 terbitlah karya besarnya yang berjudul Language. Judul buku itu sama dengan judul buku Sapir yang diterbitkan 12 tahun sebelumnya. Buku itu terdiri atas 600 halaman, merupakan karyanya yang besar, isinya padat, lengkap, sehingga sampai sekarang buku itu tetap tidak tersaingi. Bloomfield sangat dipengaruhi oleh ilmu jiwa behaviorisme. Ia sangat mengagumi Epworth, salah seorang pelopor ilmu jiwa behaviorisme, dan ia pun terpengaruh olehnya. Akibat pengaruh yang merusak jiwanya, itulah sehingga ia mengubah dasar pikiran yang dituangkan dalam bukunya yang pertama, An Introduction to Linguistic Science, pada tahun 1914 dan menyesuaikan dengan pandangan mekanistik penganut behaviorisme. Begitu terpengaruhnya pada pandangan behaviorisme sehingga di dalam esai-esai yang ditulisnya untuk International Encyclopedia of United Science, ia menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh metode ilmiah yang dapat dibatasi dengan merujuk ke acuan behaviorisme menurut Busri dan Badrich tahun 2015 halaman 10-11. Pandangannya tentang penggunaan bahasa atau the use of language dirumuskannya dengan rumus rangsangan dan tanggapan yang digambarkan dengan formula R besar T kecil, R kecil T besar. Maksudnya, suatu rangsangan praktis atau R besar menyebabkan seseorang berbicara alih-alih bereaksi secara praktis. Ini merupakan pengganti bahasa-bahasa atau T kecil bagi pendengar. Hal itu merupakan pengganti bahasa atau R kecil yang menyebabkan dia memberi tanggapan praktis atau T besar. R besar dan T besar adalah peristiwa praktis yang seakan-akan tinggal di luar bahasa. Sedangkan T kecil dan R kecil adalah peristiwa-peristiwa bahasa menurut Samsuri dalam Sejono tahun 1987 halaman 14. Teori makna Bloomfield juga berdasarkan teori rangsangan dan tanggapan di atas. Dengan memperkenalkan bahasa berdasarkan rangsangan dan tanggapan di atas, ia telah membedakan peristiwa bahasa T kecil R kecil dari peristiwa praktis R besar T besar. Dan juga ia telah menyatakan bahwa tuturan bahasa itu penting karena mengandung makna, dan makna itu sendiri terdiri atas hal-hal yang penting di mana tuturan bahasa itu dihubungkan, yaitu peristiwa praktis. Arti dari suatu bentuk bahasa adalah situasi di mana si pembicara menyebutkannya dan tanggapan yang ditimbulkannya pada diri si pendengar. Menurut Bloomfield, kita hanya dapat menentukan arti dari suatu bentuk tuturan secara cermat apabila arti itu berhubungan dengan sesuatu yang dapat memberikan manfaat pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kita dapat menentukan nama tumbuhan-tumbuhan dan binatang dengan menggunakan istilah-istilah teknik botani atau kehewanan. Akan tetapi, kita tidak punya cara yang tepat untuk menyatakan rasa cinta atau benci, dan jenis terakhir inilah yang paling banyak. Menurut Francis Ferdinand tahun 1967 halaman 247. Teori Bloomfield yang lebih utama tertuju pada usahanya mencoba menguraikan secara eksplisit metode-metode yang tepat untuk memberikan bentuk bahasa. Ia membedakan bentuk terikat yang tak pernah digunakan secara berdiri sendiri dari bentuk bebas. Dalam sebuah konstituen termuat satu bentuk yang kompleks, yaitu bentuk linguistik lainnya. Satu bentuk yang kompleks dinamakan bentuk yang sederhana atau morfem.
bentuk yang kompleks tidak dapat langsung dianalisis menjadi konstituen akhir, melainkan hanya dalam konstituen langsung. Makna sebuah morfem adalah sememe, kumpulan morfem. Suatu bahasa adalah merupakan leksikon bahasa itu, tetapi leksikon itu sendiri tidak dapat menerangkan semua makna dari suatu bahasa karena masih ada ciri-ciri signifikan lainnya yang tidak termasuk dalam kumpulan itu. Ada 4 cara menurut Bloomfield untuk menyusun bentuk atau form Busri Dabatri tahun 2015 halaman 11. Yang pertama, order atau urutan. Contohnya Ali memukul Badu atau Badu memukul Ali. Yang kedua, modulation atau penggunaan fonem sekunder. Contohnya John dan John. Yang pertama John tanpa H, yang kedua menggunakan H. Yang ketiga, phonetic modification atau modifikasi fonetik. Contohnya, do not bisa diganti dengan don't. Yang keempat, selection atau memberikan satu faktor makna oleh karena bentuk yang berbeda memberikan makna yang berbeda pula. Dengan demikian, dalam bentuk bahasa tercakup kelas-kelas dan bagian kelas, seperti kata kerja, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Bentuk bahasa dalam tata bahasa dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu tipe kalimat, konstruksi. Konstruksi ini dinamakan sintaksis kalau tidak terdapat bentuk terikat di antara konstituennya. Contohnya, John kehujanan, Hasan tidur. Dinamakan morfologi kalau konstituennya terdiri dari bentuk terikat, seperti an pada makanan, ter pada tertidur, dan sebagainya. Yang terakhir adalah substitusi, apabila bentuk tata bahasa itu merupakan suatu bentuk pengganti konvensional terhadap salah satu kelas dari bentuk lain. Contohnya kata ganti, seperti menggantikan dia dan Hasan. Selain menjadi seorang ahli linguistik, Bloomfield juga terkenal dengan teori behaviorisme yang berakar dari pemikiran Plato yang percaya bahwa proses bahasa itu berpuncak dari proses peniruan atau mimetik. Setiap perkataan yang dilafalkan pasti mempunyai struktur. Sebagai contoh, sekiranya seseorang individu itu menyebut rumah, strukturnya mesti rumah, bukan hamur atau maruh. Beliau lebih mengutamakan bahasa lisan sebagai objek kajian dan menyebabkan wujudnya linguistik deskriptif. Berkenaan bahasa dan struktur, Bloomfield mengetengahkan kaidah penganalisis struktur yaitu kaidah pemenggalan. Sebelum mengikuti aliran behaviorisme dari Watson dan Weiss, Bloomfield menganut paham mentalisme yang sejalan dengan teori psikologi Wundt. Kemudian, beliau menentang mentalisme dan mengikuti aliran perilaku atau behaviorisme. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan linguistik Amerika. Bloomfield menerangkan makna semantik dengan rumus-rumus behaviorisme. Akibatnya, makna tidak dikaji oleh linguis-linguis lain yang menjadi pengikutnya. Unsur-unsur linguistik diterangkan berdasarkan distribusi unsur-unsur tersebut di dalam lingkungan, di mana unsur-unsur itu berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan dan faktor-faktor berkembangnya aliran linguistik struktural di Amerika. Linguistik struktural atau linguistik deskriptif berkembang sebagai akibat ketidakpuasan para peneliti bahasa terhadap aliran tradisional. Untuk memahami bahasa secara utuh, harus dikaji strukturnya atau bagian internal bahasanya. Pada permulaan abad ke-20, Ferdinand de Saussure muncul dengan pandangan-pandangan barunya yang membahas bahasa secara sinkronik. Perkembangan bahasa linguistik struktural di Amerika dipelopori oleh para linguis besar di zamannya, antara lain seperti Franz Boas, Edward Sapir, dan Leonard Bloomfield. Nama Leonard Bloomfield tahun 1977 hingga 1949 terkenal karena bukunya yang berjudul
Language yang terbit pertama kali tahun 1933 dan selalu dikaitkan dengan aliran struktural Amerika. Istilah strukturalis sebenarnya dapat dikenakan kepada semua aliran linguistik, sebab semua aliran linguistik pasti berusaha menjelaskan seluk-beluk bahasa berdasarkan strukturnya. Namun, nama strukturalisme lebih dikenal dan menyatu kepada nama aliran linguistik yang dikembangkan oleh Bloomfield dan kawan-kawannya di Amerika. Aliran ini berkembang pesat di Amerika pada tahun 30-an sampai akhir tahun 50-an. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran ini. Yang pertama, pada masa itu, linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum diperikan. Mereka ingin memberikan bahasa-bahasa Indian itu dengan cara baru, yaitu secara sinkronik. Cara lama yaitu secara historis atau diakronik dinilai kurang bermanfaat dan diragukan keberhasilannya karena sejarah bahasa-bahasa Indian itu sedikit sekali diketahui. Malah, banyak yang hampir tidak mengetahuinya sama sekali. Yang kedua, sikap Bloomfield yang menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Oleh karena itu, dalam memberikan bahasa, aliran strukturalisme ini selalu mendasar diri pada fakta-fakta yang objektif dan dapat dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Juga tidak mengherankan kalau masalah makna atau arti kurang mendapat perhatian. Malah, ada linguis Amerika yang sangat terpengaruh oleh Bloomfield bertindak lebih jauh lagi dengan meninggalkan makna sama sekali. Misalnya, Zelig S. Harris dengan bukunya Struktural Linguistik. Ketidakpedulian kelompok strukturalis terhadap makna ini adalah berdasar pada cara kerjanya yang sangat bersandar pada empirik. Mereka tidak dapat diamati secara empirik, berbeda dengan fonem, morfem, dan kalimat yang bisa diamati dan bisa disegmentasikan. Yang ketiga, di antara linguis-linguis itu ada hubungan yang baik karena adanya The Linguistic Society of America yang menerbitkan majalah Language, yaitu wadah tempat melaporkan hasil kerja mereka. Selanjutnya, hal menarik yang merupakan ciri aliran strukturalis Amerika ini adalah cara kerja mereka yang sangat mementingkan data yang objektif untuk memberikan suatu bahasa. Pendekatannya bersifat empirik, data yang dikumpulkan secara cermat, setapak demi setapak. Bentuk-bentuk satuan bahasa seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis diklasifikasikan berdasarkan distribusinya. Oleh karena itu, mereka sering juga disebut kaum distribusionalis. Sebagai contoh penerapan distribusi dalam klasifikasi bentuk-bentuk bahasa, misalnya dalam menentukan kelas kata. Aliran strukturalis yang dikembangkan Bloomfield dengan para pengikutnya sering juga disebut dengan aliran taksonomi dan aliran Bloomfieldian atau post-Bloomfieldian karena bermula atau bersumber pada gagasan Bloomfield. Disebut aliran taksonomi karena aliran ini menganalisis dan mengklasifikasikan unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Dalam menganalisis kalimat misalnya, digunakan teknik Immediate Constitution Analysis atau IC Analysis.
yaitu untuk melihat unsur-unsur langsung yang membentuk kalimat tersebut. Yang ketiga, mengenai karakteristik aliran strukturalisme Amerika dari penamaan. Dalam hal penamaan, aliran linguistik Amerika yang dipelopori oleh Franz Boas dan dikembangkan oleh Leonard Bloomfield ini memiliki banyak sebutan, seperti diantaranya yaitu yang pertama, aliran struktural Amerika, yang kedua yaitu aliran deskriptif, yang ketiga aliran behavioris atau mekanis, yang keempat adalah aliran distribusional. Penamaan behaviorisme karena aliran ini memandang bahwa bahasa merupakan bagian dari perilaku manusia dalam suasana stimulus dan respon benar-benar dapat diamati. Menurut paham behaviorisme, setiap manusia berujar pada dasarnya merupakan respon dari stimulus. Stimulus ada kalanya berupa ujaran, ada kalanya berupa isyarat dengan gerakan anggota tubuh atau yang biasa disebut gestur. Bisa juga ada kalanya berupa situasi, menurut Suparno. Dalam pandangan behaviorisme, tingkah laku manusia dapat diterangkan, bisa diperkirakan berdasarkan situasi-situasi bebas dari faktor internal. Dengan demikian, ujaran dapat diterangkan dengan kondisi eksternal yang ada di sekitar kejadiannya. Oleh karena itu, proses terjadinya ujaran yang seperti ini dinamakan oleh mereka dengan sebutan mekanisme. Aliran ini mengabaikan metalisme, keadaan mental dalam proses terjadinya ujaran. Sementara itu, kelompok metalisme berpandangan bahwa ujaran mesti diterangkan sebagai akibat dari pikiran. Yang dimaksud adalah maksud kepercayaan dan perasaan dari subjek yang berujar, menurut Al-Wasilah. Metode analisis distribusional teori Bloomfield ini dikembangkan oleh murid-muridnya dengan sebutan distribusionalisme, sehingga metode analisis bahasa yang menggunakan teori ini disebut analisis distribusional. Analisis distribusional aliran ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis segmental dan analisis unsur bawaan langsung. Yang pertama kita akan membahas mengenai analisis segmental. Analisis segmental yaitu suatu metode analisis linguistik yang menganalisis ucapan dengan cara membagi dalam unit-unit. Misalnya, fonem-fonem sebagai unit terkecil bunyi atau morfem-morfem sebagai unit terkecil grammar, yang pada gilirannya digunakan untuk menganalisis yang lebih besar, misalnya kata dan kalimat. Lalu yang kedua, ada analisis unsur bawaan langsung. Dalam analisis kalimat digunakan analisis bawahan langsung atau immediate constituent analysis, yaitu suatu analisis kata atau kalimat dengan membaginya kepada unsur-unsurnya menurut Al-Wasilah. Selain distribusionalisme, aliran yang dikembangkan oleh Bloomfield
dan pengikutnya ini disebut juga dengan aliran taksonomi karena menganalisis dan mengklasifikasi unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Di samping itu pula, aliran yang dikembangkan oleh pengikut Bloomfield lebih terkenal dengan sebutan Bloomfieldian, post-Bloomfieldian, menurut Hare. Ciri menarik lain dari analisis Amerika ini yang menyebabkan mereka disebut aliran distribusional karena mereka sangat mementingkan data objektif untuk memberikan suatu bahasa yang pendekatannya bersifat empirik. Bentuk-bentuk satuan bahasa diklasifikasikan berdasarkan distribusinya. Sebagai contoh, untuk menentukan kelas kata, mereka mengatakan bahwa kata kerja adalah kata yang dapat diikuti frase yang diawali dengan misal mati dengan tenang. Dan kata sifat adalah kata yang bisa didahului dengan sangat, misal sangat lincah menurut Hare. Yang terakhir mengenai simpulan. Setelah Bloomfield dan kawan-kawannya bekerja keras melakukan penelitian-penelitian dan kejadian-kejadian yang mengarah ke perkembangan ilmu bahasa yang ditekuninya, beberapa hasil perkembangan dapat dikemukakan antara lain yaitu yang pertama, Bloomfield dan kawan-kawannya telah berhasil memantapkan suatu sikap ilmiah terhadap ilmu bahasa ini seperti yang dicita-citakannya sejak mula. Pertama, mereka berkecimpung dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Yang kedua, keasikan dengan fakta-fakta di dalam setiap penelitian yang dilakoninya telah menjadikan Bloomfield dan kawan-kawan ilmuwan sejati sejajar dengan ilmuwan-ilmuwan besar pada bidang di luar ilmu bahasa. Yang ketiga, pada perkembangan linguistik sesudahnya telah berkembang pula pemerian bahasa dengan lebih besar. Yang keempat, fonetik Bloomfield yang dulu banyak terbatas mengkaji kata-kata saja telah lebih dikembangkan lagi oleh linguis-linguis sesudahnya menguji data yang lebih ekstensif. Apa yang dinamakannya dulu secondary phonemes telah menjadi lebih berkembang menjadi suprasegmental phonemes. Yang kelima, para linguis sesudahnya telah menjadikan pemerian dan eksplanasi sebagai tujuan kajian mereka. Lalu yang terakhir, suatu hal lagi yang juga telah memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dibanding dengan konsep Bloomfield sendiri, yaitu perhatian kepada meaning atau arti sebagai suatu bagian yang penting dari suatu teori linguistik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.